Bagaimana kabar kalian semua anak-anak yang di rumah? Luar biasa ya, puji Tuhan. Tante percaya sampai hari ini anak-anak dalam penyertaan Tuhan. Ayo kita akan mulaikan ibadah kita hari ini, hari Minggu 18 April 2021. Bagaimana anak-anak, apakah sudah siap memuji Tuhan? Pasti sudah siap ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang indah yang Tuhan sudah berikan bagi kami di hari ini. Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin kami, mengurapi setiap kami, baik kami yang di rumah maupun kami yang berada di gereja ini. Tuhan pimpin supaya ibadah kami pada pagi hari ini memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Yuk kita akan memuji Tuhan. Sukacita Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita ya. Sukacitanya, sukacitaku, pam 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 pam. Oh sukacitaku, pam 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 pam. Pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, takkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru. Sukacita Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak, kehidupan tante ya. Kita lanjut pujian kita dengan sukacitanya ada padaku. Sukacitanya ada padaku, kuasa firman-Nya di dalamku. Berkat dari terang
sukacitanya, sukacitanya ada padaku. Kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, ku jadi saluran berkat Allah. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Sukacitanya ada padaku. Kuasa firman-Nya di dalamku, agar ku jadi berkat, jadi terang sesama, ku jadi saluran berkat Allah. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih kesetiaan, kesucianku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui puji-pujian, dan Tante percaya Tuhan sudah memberikan hati yang penuh sukacita bagi anak-anak semua ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini menjadi berkat bagi anak-anak ya. Kadang kita diizinkan melalui hari-hari yang tidak enak, tapi satu hal, Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Ya, Tante percaya kalau sampai saat ini kita ada semua karena kasih Tuhan ya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan.
setia dan percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sampai hari ini sudah menyertai kami, Tuhan sudah melindungi kami. Dan kami percaya ketika kami terus menyembah, ketika kami terus berdoa, kami akan mengalami mukjizat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tidak tahu sampai kapan keadaan ini Tuhan terjadi, tapi kami percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus kami rasakan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nanti kita akan belajar menyembah Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami menyembahmu, kami memuji, kami mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan pada siang hari ini akan memberkati kami, memberikan kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online ya. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalian siapkan apa yang harus kalian siapkan? Firman Tuhan tentunya ya, Alkitab. Baik ya, kalau yang besar bisa pakai catatan. Oke, selamat mendengarkan. Puji Tuhan, pagi hari ini Tante akan membawakan firman Tuhan tentang Tuhan ingin menyembuhkan hatimu. Ya, apa anak-anak? Tuhan ingin menyembuhkan hatimu. Baik, ya. Nah, coba perhatikan. Tuhan ingin menyembuhkan hatimu, ya. Nah, coba perhatikan hati yang patah, hati yang retak-retak, hati yang rusak, ya. Tuhan akan menyembuhkan hatimu menjadi hati yang bagus, indah, manis di hadapan Tuhan dan hati yang menyenangkan Tuhan. Ya, amin. Nah, tadi dalam judulnya, temanya ya ada kata-kata menyembuhkan, ya. Kata dasarnya apa anak-anak yang sekolah udah bisa ya? Sembuh. Kalau sembuh berarti ada sesuatu dalam kehidupan kita. Lawannya apa anak-anak? Sakit. Nah, coba ini gambarnya Tante. Kalau sakit perlu kesembuhan. Perlu ke dokter ya, perlu minum obat, perlu berdoa loh ya, perlu berdoa.
didoakan dengan teman-teman seiman. Ya, ini kalau sakit secara jasmani kita perlu ke rumah sakit, ya dokter. Tapi tadi katakan judulnya adalah Tuhan ingin menyembuhkan hatimu. Wow, apa itu sakitnya ku di sini? Di sini mana hatinya ya? Nah, sakit hati perlu disembuhkan, ya. Bagaimana sih rasa sakit hati itu? Nah, anak-anak, sakit hati itu adalah yang kecil-kecil mestinya belum tahu gimana sih sakitnya di sini hatinya, ya. Itu berkaitan dengan perasaan kita, jiwa kita, rasa kita yang kadang menghadapi sesuatu yang tidak mengenakkan, yang menjengkelkan. Itu membuat hati kita sakit, marah, dendam. Nah, Tante punya contoh-contoh gambarnya yang bagus. Coba perhatiin ya. Nah, ini ada teman kita yang kakinya cacat ya, kakinya cacat. Nah, teman-teman yang lainnya pada ngolokin, kamu pakai krek ya, pakai tongkat untuk jalan ya. Nah, diolokin. Nah, gimana hati teman kita yang sakit ini? Teman yang pakai krek ini, kan hatinya sangat sakit. Aduh, aku diolok, sedih. Ya, sedih ya. Nah, ini yang menyebabkan hati kita, kadang kita menghadapi seperti ini ya. Nah, hati yang sakit, hati yang sedih. Ini adalah Tante punya gambar. Wow, hari ini Tante bawa banyak gambar ya. Ini kita pergi rekreasi bersama. Tetapi ada teman yang nakal. Ada teman yang nakal bilang begini sama teman yang udah duduk dengan enak di depannya, supir, di dekat supir. Minggir kamu, minggir. Nah, wow, bagaimana teman kita yang sudah duduk manis tadi? Tentunya akan sedih juga, akan bisa menimbulkan marah di hatinya. Ya, nah ini menyebabkan sakit hati. Wow, banyak lagi Tante punya gambar. Nih yang cewek-cewek nih, kayak Alexa, kayak siapa gitu ya. Nah, punya boneka. Tetapi suatu saat boneka ini pas ada di kursi, pas tidak dipegang sama Alexa, ya, diambil sama kakaknya. Pas Alexa nggak pegang, mau tak ambil, mau tak buang aja boneka ini biar adikku ini ndak main boneka terus. Nah, ini mau dibuang. Nah, gimana hati Alexa teman kita ini? Nangis ya, sedih. Ini hati yang sedih anak-anak. Itu hati yang sakit anak-anak. Nah, anak-anak bisa tahu ya, banyak hal yang kita alami di sekitar kita ya, yang kita rasakan membuat hati kita sakit. Nah, ini Tante punya gambar lagi nih. Yang laki-laki Excel atau siapa nih? Kakak Samuel, ya, kakak Jojo punya anjing. Terus anjingnya dilempari sama teman-temannya. Wow, Jojo gimana? Nangis. Loh, jangan, kasihan tuh anjingku. Hati Jojo gimana anak-anak? Mau pingin marah ke teman-temannya mungkin ya, bisa. Wih, gimana, kasihan anjingku, dia sedih juga. Dan terpaksa Jojo membawa anjingnya ke rumah sakit. Kasihan kan? Ya, anjingnya sehingga dibalut. Kasihan, dia pengen, aduh gimana ya ini. Hatinya Jojo luka, sakit lagi. Nih yang remaja-remaja nih, kakak-kakak nih yang udah Madya 1 ya, Madya 2 nih. Biasanya teman-temannya ya, dibully. Ini juga gimana ini teman kita yang satu yang dibully ini, sedih enggak? Sedih. Ini hati yang luka, hati yang sakit, hati menyebabkan hati yang marah. Ya, kalau marah dibiarkan terus menjadi dendam anak-anak. Ya, nah
Tante punya gambar lagi nih. Waduh, banyak sekali gambarnya Tante. Ya, nih coba dilihat lagi. Di dalam Alkitab ada satu contoh, ada satu cerita ya. Cerita yang nyata terjadi ini. Bapak ini memberitakan firman Tuhan, tapi orang-orang tidak senang semuanya dan mereka pada melempari batu kepada Bapak ini. Ini namanya Bapak Stefanus, anak-anak. Kasihan. Tapi anak-anak, kita boleh lihat di gambar ini apa yang dia lakukan. Bapak Stefanus berdoa, berlutut, di tengah-tengah dia dilempari batu. Kira-kira perasaan Bapak Stefanus bagaimana? Badannya sakit, hatinya sakit. Tetapi Bapak Stefanus duduk berlutut dan berdoa, Tuhan ampuni teman-temanku. Ya, nah anak-anak, ketika kalian memilih untuk melakukan pengampunan dengan cara apa? Nih yang laki nih, datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan. Tuhan ampuni teman-temanku yang membuat hatiku sakit, hatiku kecewa, hatiku sedih. Ya, nah ini yang cewek ya, kalian ya anak-anak sekolah minggu, ada yang cowok, ada yang cewek, ini datang kepada Tuhan minta kekuatan dan mengampuni, berdoa buat teman-temannya, mohon ampun buat teman-temannya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang terjadi? Di situ Tuhan bekerja. Tuhan akan memulihkan hatimu, menyembuhkan luka-lukamu. Ya, Tuhan bekerja ya sehingga hati kalian yang tadinya seharusnya pegel, dendam, marah, kesel, nangis, sedih, Tuhan ubahkan dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Apa anak-anak? Ketika kalian datang kepada Tuhan, mau mengampuni teman-teman yang berbuat jahat kepada kita, ya, Tuhan sanggup memulihkan hati kalian sehingga hati kalian menjadi hati yang begitu baik, penuh kasih, penuh sukacita, ya, enggak menggerutu, ya, penuh kasih, sukacita, hatinya kembali baik, tidak retak-retak seperti gambar yang pertama ini. Penuh dengan kecewa, sakit hati, dendam dan sebagainya. Dan Tuhan sanggup memulihkan hati kalian. Amin. Satu contoh dan satu teladan yang harus kalian ikuti, yang begitu mulia dan baik, ya. Contoh dari Tuhan kita Yesus Kristus, ya, di hari Paskah ini, ya, di bulan Paskah ini anak-anak ya, bulan April, bulan Paskah ini, kita lihat contoh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu di dalam dunia ini, ya, dia banyak merasakan kesakitan, dia banyak merasakan kekecewaan, ya, banyak hal yang Tuhan rasakan, hal-hal yang tidak baik. Nah, coba ini perhatikan, Tante punya gambar lagi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini dijual loh sama muridnya sendiri. Wow, gimana nih ya? Nah anak-anak, perasaan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus alami, dia ditangkap oleh orang-orang yang membenci Tuhan. Sama juga dengan muridnya tadi yang sudah menjual Tuhan. Nah, ditangkap. Dan tidak itu saja, Tuhan Yesus dihadapkan kepada pimpinan, diadili, harus diapain? Ya, Tuhan Yesus harus disiksa. Disiksa, dicambuk, ya. Anak-anak, gimana perasaan Tuhan Yesus sebenarnya? Badannya Tuhan Yesus sebenarnya, hatinya Tuhan Yesus gimana sebenarnya? Sebenarnya dia merasa sakit. Tapi Tuhan, semua itu Tuhan tanggung, ya. Tuhan tidak ganti membalas, ya.
Tuhan tidak ganti membenci, Tuhan tidak mendendam tentang apa yang dia alami. Sampai pada yang puncaknya Tuhan alami satu kesakitan yang luar biasa sekali. Dia harus digantung di kayu salib dan tangan kakinya semua dipaku. Bahkan anak-anak, kepalanya dikasih mahkota. Mahkota apa anak-anak? Duri yang menimbulkan darah menetes. Dan lambungnya dicucuk dengan tombak. Waduh, bagaimana perasaan Tuhan, sedih sebenarnya. Dan melihat orang-orang yang menyiksa, menganiaya, menyalibkan dia. Tuhan sebenarnya punya kemampuan untuk membalas, tapi Tuhan tidak lakukan itu. Nah, makanya tadi Tante bilang ini satu contoh yang sempurna, Tuhan yang baik bagi kita. Ya, Tuhan di atas kayu salib, sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, Tuhan menengadah ke atas. Apa yang Tuhan katakan anak-anak? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Apa anak-anak yang Tuhan katakan? Ampunilah. Jadi Tuhan kita ini menjadi satu contoh yang sempurna bagi kita. Tuhan memberikan satu contoh untuk kita mau mengampuni teman-teman kita yang berbuat salah, berbuat jahat, mengecewakan kita. Ketika kita mau mengampuni, ya, disitulah Tuhan bekerja mengembalikan hati kita kembali dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita bisa mengasihi teman kita, ya, kita bisa mendoakan teman kita bisa sabar kepada teman kita. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita. Amin anak-anak. Ya, Tuhan ingin mengampuni, Tuhan ingin menyembuhkan hati kita. Ketika kita mau mengampuni. Ya, terus ya, Tante, temanku itu sudah berkali-kali Tante, aku bosen, begitu ya, ngampuni terus, begitu. Nah, Alkitab mengatakan, ya, Alkitab mengatakan pada kita ini adalah, ya, tuntunan kita. Apa yang Alkitab katakan? Kita harus mengampuni teman-teman kita yang sama, yang sudah berbuat nakal sama kita 70 kali 7 kali. Wah, yang besar-besar bisa ngitung itu pastinya ya. 70 kali 7. Ya, kakak-kakak, angka 7 ini di dalam Alkitab adalah angka yang sempurna. Jadi anak-anak, kita harus selalu mengampuni lagi, terus sampai hati kita menjadi sembuh. Ya, mengampuni terus. Ya, jumlahnya tadi berapa? Beratus-ratus. Jadi istilahnya kita setiap hari, setiap saat kalau ada orang yang membuat kita nakal, jengkel, marah dan lain-lain, kita harus mengampuni seperti Tuhan Yesus memberikan contoh yang begitu luar biasa kepada kita. Dia berkata, Bapa, ampuni mereka. Dan ketika kita bisa melakukan itu, diberi kekuatan untuk bisa mengampuni teman kita, kita bawa di dalam doa, ya, hidup kita akan menjadi baru, hati kita menjadi bagus lagi, ya, hati yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan lihat kita, wow, itu muridku, itu menjadi kesayanganku. Mau anak-anak? Iya, puji Tuhan. Nah, ayat mas kita pagi hari ini adalah nih, Mazmur 147 ayat 3, ya. Mazmur
147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, mudah ya. Mazmur 147 ayat 3. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Amin. Bagaimana caranya tadi? Ketika kita mendoakan teman kita yang berbuat jahat, kita mengampuni, Tuhan bekerja atas hidup kita. Ya, mengembalikan hati kita menjadi anak-anak yang baik, menyenangkan hati Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang baik. Ya, Tuhan bertata di atas hidup kalian. Puji Tuhan. Dan satu lagi Tante ingatkan, berapa kali harus memaafkan, mengampuni? Setiap saat, dan harus terus kita lakukan. Jangan satu tak maaf satu enggak. Ya, jadi terus-menerus kita harus mengampuni teman kita sehingga hati kita selalu terjaga bersih, ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita berdoa buat firman Tuhan saat ini. Kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, ketika kami merasakan disakiti, Tuhan, ketika kami merasa dijahati, dibuli, dan apapun kejelekan yang kami terima dari orang-orang di sekitar kami, Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami mengampuni. Disitulah Engkau akan bekerja atas hidup kami Tuhan, sehingga hati kami boleh menjadi baik kembali, menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Seperti satu contoh yang luar biasa dari Engkau sendiri Tuhan. Engkau memohon ampun kepada orang-orang yang membuat Engkau terluka, menyiksa dan sebagainya. Kami mau seperti itu Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada pagi hari ini. Memberkati kesehatannya, memberkati sekolahnya, memberkati juga orang tuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. In troubled times it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You're the only one, you're the only one, you're the only one that